Hello, welcome back to our channel Edel Inspired dengan gue Edo dan gue Dela. Kita hari ini akan membahas mengenai steril pada anjing. Kita sudah ditemani lagi dengan Dr. Siti Maisaro dari Canine Kennel. Mungkin beberapa orang yang masih awam gitu nggak gitu ngerti steril itu apa sih maksudnya gitu ya. Mungkin Dokti bisa bantu jelasin sedikit secara singkat mungkin steril itu apa Dokti pada anjing? Bahasa kedokterannya untuk jantan kastrasi, kalau untuk betinanya ohan. Orang-orang lebih taunya kebiri gitu. Jadi kalau misalnya si jantan lebih spesifik di kebiri itu dibuang testikelnya, terus penghasil hormon testosteronnya di stop. Kalau betina ovarium yang diangkat, jadi rahimnya yang diangkat. Jadi kalau sekarang teknisnya hampir semuanya yang diangkat. Jadi di-cut dari saluran vagina ke bawah itu menuju tuba fallopinya udah di-cut. Kalau dulu kan kita di uterusnya aja pas bagian bawahnya baru di-cut. Jadi kadang masih suka loops gitu. Kalau sekarang udah bener-bener nggak loops, jadi udah di atas uterusnya gitu. Jadi udah bener-bener yang bener-bener hilang semua. Karena banyak yang bilang mereka nggak tega untuk mensteril anjingnya. Pokoknya alasan-alasan yang menurut lebih ke manusiawi. Alasan-alasan yang mungkin lebih diterapkan buat orang gitu. Buat anjing berlaku juga nggak sih? Enggak. Jadi anjing tuh nggak bisa ngerasa pengen gitu ya? Enggak. Kita pilih anjing untuk apa? Kita mau jadiin dia jadi apa? Kalau dia mau di-breed ya nggak usah di-steril gitu kan. Tapi kalau misalnya kita mau jadi dia temen, dia mau sehat apa segala macam, kita steril dari awal. Saya sih tidak menyarankan di bawah umur 8 bulan. Tapi baiknya kalau si betina sudah loop 2 kali sekitar 1,5 tahun nggak apa-apa di-steril. Jadi pertumbuhannya bagus. Jadi pertumbuhannya dia udah normal, udah maksimal, udah nggak ninggiin atau udah maksimal, di-steril nggak apa-apa gitu. Jadi kalau saya sangat setuju untuk di-steril itu. Kalau untuk main. Ya tujuannya untuk main. Tapi beda halnya kalau yang mau di-breed atau mau ikut pertandingan agility atau ikut pertandingan yang lain, itu kan memang nggak boleh di-steril karena kan persyaratannya ya? Iya, jadi hormonnya turun, karakternya pasti akan lebih baik, lebih lembut, apa segala macam. Anjing ya nurut-nurut aja, nggak ada tantangannya buat dia. Di situ dong? Iya. Oh, kenapa makanya kalau champion gitu tuh nggak boleh di-steril karena mereka masih dalam tanda petik liar gitu kan. Iya. Jadi bisa kelihatan mana yang benar. Bisa di-tame gitu ya. Tadi dokter sempat sebut kalau misalkan betina itu 1,5 tahun. Berarti kalau jantan kira-kira umur berapa? 22 bulan. 22 bulan atau 24 bulan nggak apa-apa kalau mau di-steril. Tapi jangan di bawah 1 tahun gitu. Baiknya jangan 1 tahun. Dia kan masih masa pertumbuhan. Kalau masa pertumbuhan jangan di-cut masa pertumbuhannya, biarin dulu dia maksimal masa pertumbuhannya. Setelah itu baru di-steril. Itu kan ada efek apa tuh, Dok? Iya, perkembangannya jadi terhambat. Jadi mungkin yang tadinya mungkin tingginya bisa 50 cm, 60 cm, ya 50 cm, di bawahnya ya. Ya bisa. Ini persis sih kayak anjing saya dong. Beagle saya tuh baik dikira tackle. Karena saya sterilnya umur 6 bulan sih. Iya, baiknya sih ketahuan kalau dia udah punya keinginan untuk kawin, udah puber lah istilahnya, udah maksa untuk kawin, terus udah 1 tahun. Kalau anjing kecil sebenarnya nggak apa-apa 1 tahun, tapi kalau anjing besar baiknya 2 tahun, 24 bulan. Sebenarnya tujuan steril itu apa sih? Untuk baik untuk anjingnya, baik untuk ownernya. Kalau untuk anjingnya baik, kalau aku bilang baik banget. Pertama, menghindari penyakit. Apa tuh, Dok? Banyak penyakit. Kalau di betina bisa jadi piometra, kalau di jantan bisa jadi prostat, kelenjar prostat yang membesar, itu pecah apa segala macam kan jadinya bahaya. Sebaiknya kan di-steril. Makanya kalau aku di sini, khususnya yang di sini latihan, aku saranin umur dia udah masuk nih. Umurnya 8-9 bulan oke lah, masih belum steril. Begitu dia mentok aja 1,5 tahun, 2 tahun, kita udah saranin, Pak, anjingnya nanti mau di-breed atau enggak? Anjingnya nanti mau tujuannya untuk apa? Kalau misalnya untuk di-breed ya kita ya udah, itu haknya Bapak untuk nge-breed. Tapi kalau misalnya anjingnya nggak di-breed, kita pasti kasih saran-saran, Pak, nanti side effect dari nggak di-breed tuh ini, terus nanti kalau misalnya udah masanya dia mau kawin,
ketemu betina yang lagi loop, dia pengen kawin sampai yang ngejar-ngejar, sampai yang bagaimana di rumah itu Mogok makan. Iya, mogok makan. Aduh, kasihan banget. Ya, jadi kalau saya sih di sini lebih banyaknya di sini yang latihan yang lebih dari 2 tahun pasti di steril. Kalau side effect dari steril, yang saya ketahui itu gemuk aja. Rata-rata gemuk. Kalau gemuk kan kita bisa mengatur pola makannya. Pola misalnya anjing yang 28 kilo kebutuhannya 700 gram karbohidrat yang dia perlukan misalnya 100 gram karbohidrat, terus 100 gramnya serat, sisanya yang 500 gram protein. Itu masih yang bagus untuk ukuran anjing yang 28 kilo. Jadi kalau misalnya kita lihat, wah kayaknya udah naik nih gara-gara sterilnya jangan disalahin. Sterilnya benar, berarti kan pola makannya aja yang salah. Gitu. Yang cukup membantu itu salah satunya ini, misalnya ada anjing yang ya kita rescue, nemu apa, kita nggak tahu riwayat dari awalnya, ternyata Demodex nih. Demodex apa tuh dok? Sakit kulit. Kalau misalnya itu langsung disteril kan, kita biasanya saranin disteril aja. Biasanya Demodex pengulangannya itu pada saat ada anjing loop, dia pengen kawin terus dia gatal, berair-air, baunya khas sekali. Demodex itu tuh ngaruh di hormon? Pemicu utamanya sebenarnya hormon. Begitu gatal, begitu dia naik, ada yang loop, si jantan pengen kawin, gatal, atau si betina pas pada saat dia loop, bisa hancur itu semua, gatal-gatal merah-merah, bisa hancur, bisa berbau khas nanah gitu. Jadi lebih baik steril. Kalau steril kan hormon diangkat, berarti tidak ada mengurangi efeknya. Jadi sebenarnya memang steril tuh jauh lebih banyak benefit manfaatnya ya. Timbang nggak di steril ya. Kalau memang nggak di breed ya. Kalau nggak di breed. Kalau di breed ya. Tapi yang penting bertanggung jawab ya kalau breed ya. Kalau kita ngomong steril tuh sebenarnya ada steril yang benar-benar dipotong sama steril suntik. Kalau saya nggak salah pernah baca itu ada anjing yang disuntik kayak KB gitu. Iya memang ada. Itu ada juga. Tapi ya kalau lebih better mana? Lebih better steril. Steril yang dipotong ya, bukan steril kimia gitu ya? Iya, yang itu malah lebih kasihan. Yang obat itu malah nanti dia menimbun di bawah pada saat dia lupa atau pada saat dia nggak pakai itu obat, itu justru akan menimbulkan penyakit. Gitu. Malah jadi tumor, malah jadi macem-macem. Mending diangkat sekalian. Karena kan itu bahan kimia kan, jadi mengendap di bawah, begitu dia bereaksi hasilnya kemana-mana. Jadi saya pernah dengar nih, terutama untuk anjing yang berbulu panjang ya, konon katanya steril itu setidaknya dilakukan sebelum loop pertama supaya bulunya bagus. Benar atau salah? Kalau menurut saya karena lihat kesehariannya, kalau menurut saya salah. Kalau bulu, rambut apa segala macam itu genetik sama pola makan tadi, sama udara. Iya. Udara bener sih. Iya, kalau misalnya sebelum loop udah harus dipotong loh. Sementara umur 8 bulan aja dia bakal shading kan, yang gila-gilaan, yang ganti bulu dari bulu papi ke bulunya ke bulu adultnya gitu. Jadi kalau menurut saya itu sih mitos. Apakah betul steril bisa bikin anjing itu jadi males? Itu sebenarnya anjing itu kan gemuk, jadi kan dia tidak menghasilkan hormon. Tidak ada hasrat untuk kawin, tidak ada hasrat untuk yang bikin dia terpicu untuk misalnya gue mau pertandingan nih, mau lari, itunya kan adrenalinnya turun kan, otomatis adrenalinnya lebih banyak kebuang. Jadi tidak memproduksi adrenalin, jadi dia udah nggak ngerasain itu, jadi anjing pasti otomatis jadi pemalas. Sebenarnya bukan pemalas, mungkin agak lebih pendiam, lebih kalem karena hormonnya nggak ada. Ada mitos lagi katanya kalau misalnya di steril dia jadi nggak dominan untuk pengen jadi alpha. Bener atau enggak? Enggak, yang alpha tetap aja alpha. Tetap ya? Dia tetap alpha tapi lebih kalem gitu. Jadi misalnya gini, dari sekumpul, misalnya di rumahnya ada 4. Yang alfanya kan udah ketahuan, terus dia di steril, tetap aja dia alfa, cuma mungkin alfa tapi dia punya toleransi gitu. Jadi
agak kalem, walaupun dia alfa tapi dia kalem aja anjingnya. Jadi kalau misalnya mau makan duluan, dia kan maunya duluan, tetap alfa gitu. Tapi mungkin dulu yang makan duluan terus yang lain digonggongin, mungkin sekarang gonggonginnya enggak gitu. Anjing teman saya anjing jantan, kebetulan dia memang ke vet ini khusus biasanya mau ketemu sama vet A gitu ya. Sama si vet A ini baik gitu kan, suka jilat-jilat, kalau ketemu juga happy gitu ya. Terus sejak di steril, anjing teman saya ini kalau ngeliat si dokter A itu dia marah, ngereng gitu. Jadi setiap saat itu kayak teman saya berasumsi kalau si anjingnya itu dendam karena sudah disteril sama si vet A ini. Itu mitos atau fakta, Dok? Mungkin pada saat dia mau disuntik, dikasih obat bius, mau disuntiknya itu traumanya di situ. Jadi pada saat dia mau disuntik kan sakit ya. Salah suntik mungkin, bukan salah suntik sih, kan dia pasti dari pembuluh darah diambil, itu sakit mungkin. Jadi prosesnya sakit. Terus pas pada saat mau disuntik itu dia ngeliat, oh ini dokter ini yang ngerjain gue dan gue jadi merasa sakit gitu. Terus pas pada saat sterilnya kan dia nggak tahu karena obatnya sudah bereaksi, dianya udah nggak sadar, dia nggak tahu dong. 1-2 hari itu dia masih belum sadar karena nggak merasakan sakit kan, obat biusnya masih ada di badannya. 1 harian itu kan masih berasa dong. Si obat biusnya masih bereaksi di badannya, jadi dia nggak ngerasa nih. Pas proses penyembuhan 2 hari 3 hari baru dia sadar, oh ini dokter ini yang nyuntik gue sampai dengan gue sekarang sakit ini dokternya ini. Jadi pas besok gue ketemu dokternya yang ini, gue iya. Oh jadi dia mengkorelasikan rasa sakit ketika ya mungkin dibius atau diambil darahnya sebelum steril ya. Sebelum steril. Jadi dia nggak tahu ya kalau misalnya dia mungkin nggak, bukan karena dendam karena dia disteril, tapi karena proses sebelum disterilnya itu mungkin yang sakit gitu ya. Kebetulan anjing saya Oscar itu saya juga sekarang masih dilema nih untuk steril apa enggak, karena testisnya tuh tidak turun dua-duanya. Itu baiknya gimana, Dok? Kalau mungkin siapa tahu ada penonton kita yang kasusnya sama, atau entah dia satu testis turun atau dua-duanya tidak turun, itu dokter sarannya gimana? Kalau saya baiknya, kalau saran saya baiknya di ronsen atau di USG yang 4 dimensi. Nanti akan kelihatan di sana kalau misalnya memang benar-benar nggak ada gitu, benar-benar nggak turun, ya sudah. Tapi kan akan kelihatan si anjing biasanya pada saat anjing betina ada yang loose, dia yang udah uring-uringan, nggak mau makan, dia yang diare. Oh bisa sampai diare? Bisa sampai diare, bisa sampai yang muntah-muntah apa segala macam karena kan nggak mau makan, jadi akhirnya asam lambungnya naik apa segala macam. Itu bisa juga terjadi begitu. Lebih baik sih di USG atau di ronsen dilihat posisinya adanya di mana, dicari tahu dan disteril. Berarti lebih baik kalau misalkan ada yang kasus monotestis atau nggak turun dua-duanya, monosit ya. Itu mendingan di USG, tetap dicari. Kalau nggak ketemu USG biasa yang 4D ya. Yang 4D. Karena pasti harusnya ada ya, Dok ya. Apalagi dia birahi kan. Iya, apalagi dia nunjukin birahi. Mungkin nggak sih, Dok, memang ada anjing yang tidak tumbuh? Enggak ada, pasti ada semuanya, pasti ada. Walaupun yang amit cacat. Walaupun gitu. Cacat. Pasti ada walaupun dia keluarnya cacat gitu maksudnya. Jadi kalian jangan terlalu pede ya bilang anjing kalian tidak punya testis, tidak punya rahim. Jangan-jangan memang ada kesembunyi di antara lemak gitu kan. Itu penyebabnya apa, Dok? Keturunan atau memang dari lahir? Bisa jadi keturunan. Ada juga yang keturunan. Itu faktor keturunan. Keturunan juga bisa. Monorsit beberapa ini misalnya red pertamanya enggak monorsit, keduanya monorsit, nggak taunya kakeknya monorsit gitu. Ada yang keturunan. Oke, itu tadi pembahasan dari Edel mengenai steril. Kalau masih dari kalian ada yang mau bertanya lagi lebih lanjut, bisa leave komen di bawah. Semoga membantu ya info dari kami. Gue Edo. Gue Dela. Ini Dokti. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam wuhu. Bye.